Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam. Sekali lagi katakan, hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali katakan dari awal, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
kita angkat tangan kita, sekali lagi kita panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dengan penuh kasih kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segala-galanya, tak ada yang dapat menggantikanmu. Kau yang terutama, tiada yang sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih. Terima kasih atas cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh merasakan kasih-Mu setiap pagi Tuhan. Kami boleh merasakan keberadaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh memandang masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyatakan diri-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kami dapat memandang Engkau semakin jelas Tuhan. Pagi ini pun kami persembahkan hati kami lagi Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan, mau sharing pagi ini? Mau sharing? Ada yang mau sharing? Baik, kalau tidak ada, mari kita ya, share screen. Oke, sorry saya pakai kacamata ya, lebih jelas kan? Oke, baik. Hanya bacanya aja. Manusia tidak mengasihinya, ia semata-mata iri kepadanya dan mengenali talenta-talentanya yang luar biasa. Bagaimana mungkin umat manusia yang buta mengetahui betapa besar penghinaan yang diderita oleh Yesus Sang Juru Selamat yang indah ketika dia datang di antara manusia? Tidak seorang pun mempertimbangkan kesusahannya. Tidak seorang pun mengetahui tentang kasihnya kepada Bapa. Dan tidak seorang pun bisa mengetahui kesepiannya. Meskipun Maria adalah ibu yang melahirkannya, bagaimana mungkin ia mengetahui pikiran di dalam hati Tuhan Yesus yang penyayang? Perhatikan saudara, seperti saya katakan sebelum-sebelumnya saudara. Hanya Tuhan, karena Tuhan itu berbeda saudara. Makanya saudara, terkadang kalau ada anak indigo itu ya, maka
dia akan mempunyai kepribadian yang berbeda, saudara. Orang nggak mengerti apa yang dialaminya, saudara. Ya, nah, Tuhan Yesus lebih daripada itu, saudara. Dia itu merasakan hati Bapaknya berbeda. Makanya dia datang dari atas, dikatakan, saudara. Bahkan ibunya sendiri pun tidak mengerti apa yang dirasakannya gitu. Ibunya sendiri pun gitu, yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang menyusuinya, saudara. Melihat tumbuh kembangnya, saudara. Tentu, saudara, bagi Maria, karena Yesus itu berbeda, tentu dia memberikan perhatian penuh kepada Yesus dari sejak kecil, saudara. Jadi, saudara, dia harusnya bisa mengerti bagaimana hati anaknya itu. Gitu. Makanya suatu saat ketika di perjamuan kawin di Kana itu kan, sudahlah. Ketika dia bilang, oh, mereka anggurnya habis katanya. Loh, apa yang kamu minta daripada aku gitu? Dengan mengatakan kayak gitu. Tuhan nggak bilang, tapi dia segera bilang kepada Maria, segera bilang kepada pemimpin pesta dan itu yang di dapur bertugas gitu. Lakukan apa yang dia katakan kepadamu katanya. Lakukan apa saja. Gitu. Jadi saudara, dan kita tahu saudara, Yesus pun menuruti gitu lah. Nah, saudara, eh, hati Tuhan itu saudara, apa yang dideritanya, apa yang dialaminya, bagaimanapun manusia itu memberontak melawan Tuhan yang gak kelihatan. Kan dikatakan tadi kan, mereka iri terhadap apa yang dipunyainya gitu. Iblis sangat iri gitu. Sehingga dia ingin menyamai yang maha tinggi dengan apa yang dia punya gitu. Kan ketika roh kesombongan itu masuk gitu kepada iblis itu ya. Ketika dia punya kehendak sendiri yang disimpannya dalam hatinya. Disitulah terjadi kekacauan gitu. Karena memang iblis hanya sedikit saja perbedaan dengan Tuhan Yesus itu, saudara. Anak manusia itu. Sedikit saja perbedaannya. Jadi ketika uh, kan ketika iblis itu diciptakan itu, ketika Lucifer diciptakan itu, dia diciptakan dengan segala kemegahan gitu. Ya, berbeda dengan semua malaikat pada waktu itu. Dialah penghulu malaikat. Ibaratnya dialah Adamnya para malaikat gitu. Jadi semua malaikat itu kayaknya di bawah koordinasinya dia gitu. Karena dia penghulunya, dia pemimpinnya. Nah, jadi uh, dia mungkin mewakili dari supremasinya Tuhan. Jadi sementara uh, dia tidak memiliki, uh, dia bukanlah kasih itu gitu. Sementara Allah itu adalah kasih. Jadi saudara, ketika Tuhan itu menjadi manusia,
Setiap kali saudara, yang maha tinggi itu memberikan pesan-pesan kepada para malaikat-malaikatnya gitu ya. Kepada utusan-utusannya, tadinya kepada malaikat. Lalu malaikat itu menyampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, mengunjungi mereka semua gitu. Kepada nabi-nabi yang lain gitu. Mereka sedang mewakili Tuhan. Mereka pada waktu itu tidak mengerti. Dan sampai pada akhirnya saudara, Tuhan itu sendiri berbicara melalui anak manusia. Langsung saudara. Tak lagi perantaraan. Walaupun dikatakan melalui perantaraan anaknya. Memang saudara ketika melalui perantaraan anaknya itu karena anaknya itu punya perasaan manusia. Makanya bahasanya bisa kita mengerti. Nah, jadi kedatangan Tuhan yang kedua pun demikian, saudara. Benar-benar, saudara, apa yang dirasakan oleh dia, kita tidak mengerti. Nah, ketika kita bersekutulah, saudara. Ketika kita itu mulai menundukkan hati kita. Ketika kita sepakat berkata kalau Tuhan sudah ada di antara kita. Tuhan sudah menjadi manusia. Di saat itulah, saudara, kita itu boleh mengerti apa yang dirasakan oleh Tuhan. Jadi, saudara, apa yang saya ceritakan sama saudara, apa misalnya ketika saya uh, apa ya, mengizinkan gitu, mengizinkan Tuhan berbicara melalui mulut saya, melalui pikiran saya, senormal itu, saudara. Kalau dulu, saudara, mungkin kayak apa ya? Kalau dulu itu kayak mungkin kita dikuasai oleh roh gitu. Kan orang bangga sekali kalau dikuasai oleh roh. Ingat dulu saudara, di masa-masa dulu kita itu sering sekali kan kita seseorang itu kayak dikuasai oleh roh, lalu dia berbicara. Tetapi sebetulnya ketika ibu kita dulu sering memperhatikan yang seperti itu, sering sekali endingnya dia melihat mungkin yang dikatakan dia itu betul, tepat semua. Tapi endingnya apa saudara? Orang itu dilihat dia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Orang yang mengatakan dikuasai oleh roh. Kadang-kadang dia nggak sadar, kadang-kadang dia jadi arogan gitu memang. Saudara. Nah, disitulah saudara, pekerjaan itu sudah berlalu gitu. Yang model seperti itu. Perhatikanlah bagaimana Yohanes Pembaptis gitu. Kan ketika dia dikuasai roh kan dia mengatakan, inilah dia anak domba Allah katanya. Itu jelas kan. Pada waktu itu dia dikuasai oleh roh. Tapi lihat, ketika dia tidak dikuasai oleh roh, hikmat dia nggak bertumbuh kan. Masakan dia mengatakan, engkaukah Mesias yang kami tunggu itu? Atau masihkah kami menantikan yang lain? Perhatikan di situ, saudara. Hikmatnya tidak bertumbuh. Dia tidak memiliki jalan masuk, saudara. Nah, jadi saudara, tujuan terpenting daripada Tuhan menjadi manusia, berinkarnasi. Seperti saya katakan, saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana rupa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita nggak pernah tahu.
Saya tidak pernah coba tunjukkan kepada saudara siapa dia. Gitu. Dan saya pun tidak, ya tidak tahu gitu. Dan dalam hati saya, yang saya lihat itu karena Tuhan juga itu sering uh, berubah rupa gitu. Ketika Tuhan menampakkan diri. Berarti intinya bukan di wajah fisik. Gitu, saudara. Tapi suatu saat kalau kita diizinkan melihat itu, mungkin bersekutu dengan orang itu. Saya rasa mustahil sekali. Saudara. Jadi sekarang kita itu lebih diarahkan kepada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri di dalam hati kita. Ketika saya berbicara kepada saudara, saya sering merasakan apa ya? Bagaimana lembutnya Tuhan itu, saudara. Lembutnya itu, saudara. Saya tahu. Kan dia sendiri yang mengatakan kita itu sudah rusak. Berarti pikiran saya pun bisa rusak gitu. Artinya begini, saudara. Artinya saya bisa gagal. Bisa gagal menerjemahkan atau mengatakan apa yang mau Tuhan katakan. Dan ya saya tahu itu, saudara. Dan Tuhan tahu itu, lebih tahu itu, saudara. Bisa saja, saudara, saya menarik manusia ke dalam diri saya. Bisa saja. Tapi saudara, ada pekerjaan yang lebih penting dari situ. Tuhan bisa kesampingkan itu. Tuhan sudah ampuni saya untuk hal itu. Tuhan sudah mati terlebih dahulu untuk saya. Gitu. Dan itulah yang ditaruh. Kehidupan itulah yang ditaruh di relung hati saya yang paling dalam. Itu sebabnya setiap kali saya bercerita bagi saudara. Gitu. Ada hal-hal gitu yang apa ya, saya rasakan kelemahan manusia. Gitu. Ya kelemahan saya. Tapi saudara, kalau tidak ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kalau tidak ada orang bodoh seperti saya, ya kan? Siapa yang akan kita dengar? Manusia mana yang akan kita dengar? Kita sudah melihat seperti saya katakan sama saudara. Saya punya bapak-bapak rohani banyak. Saya punya pemimpin-pemimpin yang dulu banyak. Gitu. Saya dulu suka saudara mengejar hamba Tuhan A, B, C, D. Saya suka mengikuti jurnal-jurnal mereka, saudara. Iya. Saya mungkin sangat itu sekali dengan Rick Joyner gitu. Sama Watchman Nee gitu. Semua buku mereka saya, ini saudara, saya begitu keluar saya baca gitu. Hampir semua lah sudah saya baca gitu. Karena mereka tokoh yang boleh dikatakan sangat disegani lah dari pengajaran mereka gitu. Tapi ketika kita mendengarkan persekutuan dari Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara, kita itu benar-benar, saudara, melihat dia tidak pernah menarik kepada dirinya sendiri. Benar-benar kita dibawa kepada Tuhan itu sendiri. Dan setiap firman yang diucapkan itu hidup, saudara. Tetapi saudara masih terlihat kerendahan hati daripada Tuhan yang Maha Kuasa ini.
Aku hanya melakukan tugas yang dipercayakan kepadaku. Gitu, saudara. Saudara, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa ini layak untuk dikasihi, saudara. Layak untuk didengarkan dengan serius. Gitu. Layak untuk kita perhatikan setiap perkataannya. Saudara. Ketika saya mengatakan itu, saudara, ketika saya barusan mengatakan perkataan itu, saudara, tahukah saudara, ketika kita menyatu dengan Bapa, kita nggak boleh tidak menyatu dengan pekerjaannya, tidak menyatu dengan kehendaknya, tidak menyatu dengan pikirannya. Kita harus menyatu dengan semua dirinya, termasuk ketika dia sekali lagi menjadi manusia. Kan Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Saudara, pribadi Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Sama seperti Yesus. Walaupun pencobaannya banyak, saudara. Ketika dia diludahi, ketika dia, aduh gimana lah, saudara. Dia tahu hati murid-muridnya. Dia tahu hati Yudas gitu. Tapi, saudara, dia itu tidak, apa ya, tidak berani mengatakan apapun sampai di endingnya. Gitu. Dia sudah tahu apa yang dilakukan, bagaimana hatinya Yudas itu, saudara. Tidak serius gitu. Tapi, dia sudah jadi murid. Dia seperti duri dalam daging bagi Tuhan. Gitu. Dia keep, dia simpan sampai suatu saat ketika genap waktunya Tuhan mengatakan, lakukanlah apa yang ada dalam hatimu. Barulah disitulah, itulah artinya dia diserahkan kepada iblis, saudara. Nah, saudara, kalau saya terus merenungkan gitu ya sampai dengan hari ini, gitu ya, bagaimana Tuhan bersekutu dengan kita melalui apa yang saya sampaikan kepada saudara. Gitu. Itu bagi saya, saudara, apa ya? Di satu sisi saya bahagia gitu ya, bisa berbicara dengan bebas kepada saudara, karena saya tahu ada backup saya. Backupnya adalah jangan takut, akulah perisai. Tapi di sisi yang lain, saudara, karena saya sadar saya manusia rusak, karena itu firmannya, kita mesti jalani itu, saudara. Karena itu juga adalah supaya tujuannya itu, saudara, dengan mengucapkan itu, supaya kita semua yang menjadi inkarnasinya Tuhan nanti, atau lebih tepatnya apa ya, menjadi saudara sulungnya, menjadi anak sulungnya, menjadi umat pilihannya, menjadi apa saja perwujudan dia, kita itu tidak jatuh seperti Lucifer. Jadi justru itu perlindungan. Itu yang membuat kita berjaga-jaga. Itu yang membuat kita itu lapar dan haus akan Tuhan. Kalau tidak, perhatikanlah saudara orang-orang yang pintar khotbah. Oh, saudara nggak, mereka nggak perlu persiapan, mereka nggak perlu mencari Tuhan sungguh-sungguh, nggak perlu. Semua firman Tuhan sudah ada di otak mereka. Iya, sesuai dengan gaya mereka masing-masing.
Apakah seperti dulu ketika mereka benar-benar mencari Tuhan? Tidak. Apalagi kalau dia yang sudah keluaran sekolah teologi ya, saudara. Dia tahu. Tetapi kita setiap pagi, setiap hari, kita harus merasakan gerakan-gerakan roh Tuhan di dalam diri kita. Kita harus gentar kalau jangan-jangan kita sudah melanggar administratifnya Tuhan. Iya kan? Karena kita nggak tahu. Karena dia nggak kasih tahu kita. Sama seperti Musa. Harusnya kan Tuhan kasih tahu sama kita, hei kamu uh, ingat loh, kamu mesti sunatkan anakmu. Tapi dia tidak melakukannya, dia lalai berarti kan. Dia lupa kan. Sehingga dikatakan Tuhan berikhtiar membunuh dia. Sama seperti kita sekarang, sudah. Karena memang kita itu bukan robot. Dia sedang melatih kita. Melatih pikiran kita. Melatih kehendak kita. Harus berpikiran dan berperasaan seperti Kristus. Dia katakan kepada kita, ini loh pikiranku itu kayak gini. Gitu. Dalam hal itu Tuhan tidak memaksakan pikiran Kristus ke dalam kita. Kita yang mesti tahu. Kita mesti tahu diri. Karena Tuhan Yesus juga tahu diri, saudara. Iya, itu mesti kita teladani. Dia tahu, saudara, iblis berusaha terus menggoda dia. Pengen masuk terus, coba lihat. Seperti singa yang mengaum-ngaum, katanya. Dia mencari kesempatan. Setelah setelah dia gagal di pencobaan yang pertama itu, saudara. Dia selalu mencari kesempatan. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia terus datang setiap pagi kepada Bapa. Iya, ingat sekali lagi, saudara. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita mengatakan, gimana Bapak itu? Mana kita bisa lihat wajah. Tapi dia mengatakan, hanya dia yang melihat Bapa. Hanya anak yang melihat. Yang bisa melihat. Tapi bagaimana yang dipikirkan oleh Allah? Sama seperti tadi, saudara. Maria tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran anaknya. Jadi kalau dia mau mengetahuinya, oh dia harus mengikuti Tuhan Yesus. Dia harus menanggalkan kelebihan dia sebagai ibu Yesus. Kalau tidak, dia tidak akan mengenal Allah itu. Betapa sedihnya dia ketika di masa sekarang, di masa selanjutnya, orang-orang mengkultuskan dia, bahkan membuat patung untuk dia. Coba lihat, seolah-olah harus melalui dia orang sampai kepada Tuhan. Itu kan sangat menyedihkan. Oh saudara, rasanya saudara setiap kali mungkin dia melihat kenyataan itu, saudara, dia mengingat bagaimana perlakuan dia dulu terhadap anaknya itu gitu. Tapi mau gimana lagi, saudara? Apalagi ketika mungkin dia tersinggung. Coba ketika misalnya kalau dia ada di sini saat ini lah. Kalau misalnya kalau kita tanya dia, Maria itu kita tanya gitu. Emang gimana dulu perasaan ketika Yesus mengatakan, ketika engkau mendatangi dia,
Maka pada waktu itu kan engkau ibunya. Wajar kan dia datang kepadamu. Engkau di luar. Coba lihat. Karena dia ibu. Berarti kan tanpa sadar kan. Dia itu mau menguasai Yesus kan. Karena dia orang tua. Coba gimana dulu perasaanmu? Kalau dia ada di sini kita tanya dia. Gimana dulu perasaanmu ketika Yesus mengatakan siapakah ibuku? Gimana? Di hadapan orang banyak. Gimana perasaanmu pada waktu itu? Langsung ibu-ibu yang ada di sini bisa mengerti kan. Kalau engkau punya anak seperti itu. Ya kan? Jangan katakan, oh enggak lah saya akan begini, saya akan terima itu. Itu sekarang. Dulu. Saudara, ketika Yesus punya perasaan seperti itu, berarti kan perasaan dia bukan seperti anak manusia biasa kan, yang harus berbakti kepada orang tuanya kan. Dia simpan dalam hatinya. Dia nggak perlu terangkan kepada Maria. Oh, tidak dicatat dalam Alkitab itu. Lalu Yesus ketika pulang ke rumahnya, dia berjumpa dengan ibunya Maria, lalu menerangkan kepada Maria, "Ma, tadi bukan maksudku mempermalukan mama lo di situ." Enggak. Tuhan Yesus membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri ibunya dan diri saudara-saudaranya. Sekalipun dia ditolak oleh adik-adiknya, sudah. Dia simpan dalam hatinya. Dan dia menenangkan perasaannya setiap kali dia bersekutu dengan Bapa. Itu sebabnya, saudara. Ketika kita bersekutu setiap pagi, setiap hari dengan Tuhan. Tuhan yang ada dalam dirimu. Tapi saudara, orang yang dipilihnya pertama ini, gitu ya. Yang dipilihnya itu saudara. Kan saudara tidak tahu saudara setiap kali apa yang saya rasakan. Kalau saudara tidak berusaha mendengarkannya lalu menerapkannya dalam hidup saudara. Setiap kali misalnya saya katakan hamba Tuhan ini A, B, C, D, apa yang mereka ucapkan. Itu rasanya saudara setiap kali saya mendengarkan bagaimana mereka bicara. Itu rasanya saya sedih sekali. Saya nggak tahu dari mana perasaan itu gitu. Lagi-lagi saudara, seperti Tuhan, kita mesti belajar menyembunyikan diri kita. Menyembunyikan diri saya. Tidak mudah memang saudara. Saudara, Tuhan itu tidak kita lihat secara fisik. Bahkan firman-Nya sekarang, dia tidak lagi misalnya datang di depan kita dalam berwujud roh gitu. Lalu kita berubah rupa. Nggak lagi. Dia nggak seperti itu lagi, saudara. Dia sudah menjadi manusia normal. Normal. Kita mesti menerima apapun yang harus kita jalani dalam hidup kita.
Dan kita mesti percaya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kalau kita mengatakan kita menyatu dengan Tuhan, kita mesti percaya di sana ada Tuhan. Iya, saudara mesti percaya. Tuhan itu gak pernah berubah. Dia memenuhi segala sesuatu. Apakah yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus? Adakah kesalahanmu, pemberontakan? Apa yang dapat memisahkan engkau? Tidak ada yang bisa. Tak ada yang bisa. Kekurangan imanmu. Nggak ada yang bisa. Kasihnya terlalu kuat. Pengampunannya terlalu hebat. Ketekunannya tidak dapat dibandingkan. Kesabarannya tak ada yang bisa menandingi. Hikmatnya apalagi. Makanya dikatakan, kemanakah kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan? Bahkan sekalipun kita pergi ke dunia orang mati, bersembunyi di sana. Biarlah mungkin bebatuan menimpa aku atau apapun gitu. Biarlah aku kembali. Biarlah aku tidak pernah dilahirkan. Gak bisa. Kemanapun kita gak bisa bersembunyi. Mau berkali-kali kita mati. Mau berkali-kali kita itu hidup kembali. Kita tidak dapat menjauhi rohnya Tuhan. Itu firman. Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa menjauhi roh Tuhan. Itu firman, saudara. Dan pada saatnya, setiap orang akan menyadarinya. Iya. Nanti secara perlahan, saudara, Tuhan kasih tahu kita. Secara pribadi. Setelah kita melewati perjalanan kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk dia. Dia sangat hargai. Iya. Dan dari situlah, saudara, pikiran kita itu ditaklukkan. Dari hari ke hari. Dan kita melihat penyelamatannya, saudara. Jadi setiap kali, saudara, saya merenungkan bagian itu, saudara. Kalau saya merenungkan bagian ketika Tuhan Yesus itu di dalam kesendirian. Apalagi, saudara, ketika dia itu ditinggalkan oleh Bapa. Tiba-tiba, saudara, dia merasakan seperti itu. Tadinya seperti kita ini biasa gitu kan. Melakukan aktivitas apapun gitu. Oh, kita sadar Tuhan ada. Tapi menjelang kematiannya itu, dia itu merasakan suatu kegentaran yang tidak pernah dia rasakan. Ya. Dia katakan sangat ketakutan. Gak tahu ketakutan itu dari mana. Yang bisa mungkin kita pahami begini. Pada waktu itu, Allah bersiap-siap melatih dia berjalan sendirian. Disitulah penyiksaan yang luar biasa sudah mulai dialami oleh Tuhan. Seperti mau mati rasanya. Sebelumnya, gak ada kematian dalam pikiran dia. Karena apa? Orang mati aja dibangkitkan dia kok. Bukan sekali dua kali, saudara. Dia bisa merasakan kepedihan hati orang yang kehilangan. Seperti Lazarus. Seperti ibu yang kehilangan seorang anak muda itu, saudara. Dia bisa merasakan kepedihan hati orang kehilangan. Tapi dia bisa bangkitkan orang yang sudah berbau sekalipun, saudara. Sudah 4 hari. Bisa dia bangkitkan. Apakah kematian menjadi menakutkan bagi dia? Tidak. Tapi pada waktu itu,
Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Seperti mau mati rasanya. Oh saudara, dia harus berpikir sendiri di sana. Dia nggak ditemani bapaknya. Roh Kudusnya. Roh Kudusnya pun dalam tanda kutip tidak menyertainya pada waktu itu. Ingat ya, dalam tanda kutip semua. Supaya saudara tidak salah paham. Supaya kita bisa merasakan perasaan-perasaan kita setiap hari. Supaya kita mengerti perjalanan apa lagi yang akan kita lalui di depan, saudara. Tuhan harus mengingatkan kepada kita, dunia ini makin jahat. Tetapi jangan takut. Aku sudah mengalahkannya, kata Tuhan. Tuhan Yesus yang sama telah menyertai kita sampai dengan hari ini karena itu firman-Nya. Sampai akhir zaman, aku menyertai kamu. Itu sebabnya saudara, Injil ini sudah tersebar ke seluruh dunia, saudara. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Injil itu sudah disampaikan, saudara. Dan kita sekarang sedang memasuki babak yang baru. Apa itu, saudara? Tuhan menjadi manusia. Dan diam di antara kita, saudara. Itu ajaib. Oh, hati kita bukan terpaut lagi kepada Tuhan yang pertama kali datang di sana, di Tiongkok sana. Tidak. Karena dia ada di sini, karena kita bersekutu setiap pagi. Tuhan yang Maha Kuasa ini kita sudah terima di dalam hati kita. Dia sudah membawa Bapa yang di sorga itu untuk bersekutu bersama dengan kita di sini. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita mesti mengingat setiap perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu saudara, Tuhan Yesus itu dia tidak puas saudara. Ketika dia itu bersama dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya masih sangat lamban pada waktu itu. Kita juga dulu seperti itu saudara. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, lahir baru. Kita persis seperti mereka dulu. Tapi ketika sekarang saudara, kita menerima kedatangannya. Kita itu telah menerima Tuhan. Telah membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Dan kita mempersilahkan dia masuk. Ingat gak awal-awalnya saudara? Ketika dia datang gitu. Kita kan masih sibuk kan. Harus mempersiapkan sambil masak, sambil apa gitu. Dia terus bercerita sama kita. Pada waktu itu saudara, saya sangat terganggu sekali saudara. Iya. Kadang-kadang saya marah kan. Apalagi ketika tidak memunculkan kameranya gitu ya. Lalu saya sangat terganggu sekali. Tapi saudara, seiring dengan dia mengajar kita, menuntun kita gitu. Lama-kelamaan saudara, saya mengerti kesabaran Tuhan. Gitu. Iya. Saya mesti terbiasa gitu. Menjalani sesukar apapun gitu. Kalau di review semua saudara, perjalanan kita saudara, saudara pasti menemukan segala kelemahan saya gitu. Pastilah. Gitu.
Bagaimana dulu istri saya? Bagaimana mungkin rasanya? Mungkin saya seperti, ya menurut orang mempermalukan istri saya. Gitu. Tapi kan, bukankah setiap kali itu saya katakan sama Tuhan? Bukankah setiap kali, saudara, saya itu ucapkan itu kepada Tuhan gitu. Misalnya ketika dalam hati saya Tuhan bicara kayak gini, mana yang kamu pilih? Istrimu atau aku gitu, coba. Sehingga saya katakan sama saudara, saya ingin lari. Cuma saya mana tahu saya mau kemana lari. Tapi itulah perasaan saya pada waktu itu. Saya sering sekali sudah datang sama Tuhan itu pada waktu itu, saudara. Ketika pada waktu itu, saya sering datang sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kali ini. Jangan marah-marah lah. Karena itu sakit, saudara. Saya lebih suka saudara bicara itu seperti sekarang, gitu, saudara. Saya lebih suka, saudara, kita itu bersama-sama gitu. Datang sama Tuhan gitu. Sadar gitu. Sesadar-sadarnya gitu. Tapi saudara, kita membutuhkan itu pada waktu itu gitu. Disitulah saudara, saya harus memilih. Saya lebih taat sama Tuhan atau sama manusia. Wah, itu kan perbincangan luar biasa pada waktu itu. Teman-teman kita gitu ya. Dia mengatakan, wah cepat sekali dia berubah gitu. Apakah hati saya berubah kepada mereka? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau sampai hari ini, saudara, kalau saya berjumpa dengan mereka, hati saya tidak pernah berubah terhadap mereka. Bahkan saya sangat mengasihi mereka semua. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Jadi, saudara, ketika kita terus berjalan, kita terus merasakan Tuhan itu, saudara. Kita merasakan bagaimana apa yang dialami oleh anak laki-laki itu, saudara. Iya kan, misteri kan anak laki-laki itu, saudara. Misteri dia itu, saudara. Ini dilahirkan oleh perempuan itu, saudara. Misteri. Oh, anak laki-laki itu bukan Yesus yang dulu, saudara. Bukan. Itu kan sudah berapa tahun kemudian, saudara. Nubuatan itu, saudara. Itu kan sesudah Yesus naik, gitu. Itu kan bukan peristiwa yang lampau. Berarti kan itu pekerjaan yang terbaru. Siapa yang mengertinya? Beranikah? Misalnya siapa sih yang berani mengakui kalau dirinya itu anak laki-laki? Oh, siapa yang berani? Kalau bukan Tuhan, saudara menuntun kita dengan sabar. Kalau manusia bodoh ini berani mengatakan dia anak laki-laki itu, saudara. Itu karena Tuhan sudah menuntun kita, saudara. Dirampas katanya anak laki-laki itu, saudara. Ya, entah siapapun itu, saudara. Entah siapapun anak laki-laki itu. Siapa yang peduli? Kira-kira, kira-kira menurut saudara, siapakah anak laki-laki itu? Siapa yang berani mengembannya? Sama seperti Yesus, saudara. Ketika dia menjalani kehidupan yang berbeda. Dia harus datang setiap kali kepada Bapa. Berarti begini, saudara.
Siapapun yang berani mau menghidupi kehidupan anak laki-laki itu, berarti dia harus sama seperti Tuhan Yesus. Iya, dia harus berkata, anak tidak dapat melakukan segala sesuatu kalau dia tidak melihat bapaknya melakukan. Dia harus percaya hanya anak yang pernah melihat bapak. Dia itu harus benar-benar belajar menjadi taat sebagai anak, sekalipun dia adalah anak. Di dalam ingatan daripada orang itu, pasti dia teringat kepada nenek moyangnya dulu, saudara, semuanya. Dia menganggap Abraham itu nenek moyangnya, Ishak itu nenek moyangnya, Yakub itu nenek moyangnya. Dia harus memandang kepada Daud, memandang kepada semua orang itu. Dan dia harus berani menghidupi kerinduan mereka tentang melihat tanah air yang dijanjikan itu. Iya, semua mereka harap-harap cemas kepada keturunan mereka nantinya. Keturunan mereka bukan lagi keturunan secara lahiriah, tapi keturunan mereka adalah mereka yang menyimpan janji itu dalam hatinya. Di mana kami akan melihatnya? Abraham mengingat janji Tuhan kepadanya. Keturunanmu lah nanti, katanya. Berarti dia harus terus melihat keturunannya nantinya. Ketika Yesus mengatakan, bukan keturunan secara fisik. Memang kamu katakan kamu anak Abraham. Tapi iblislah yang jadi bapak. Berarti Yesus bukan keturunan secara fisik daripada Abraham. Bukan. Tapi dia keturunan orang yang beriman. Makanya dia berani mengatakan, Abraham bersuka cita melihat hari. Ini yang saya ingat, saudara, setiap kali kalau saya ingat bagaimana bapak saya cerita tentang pengalamannya di baptis itu, saudara. Saya dulu itu belum lahir baru, saudara. Belum. Karena uh, kan saya lahir baru tahun 99, saudara. Pada waktu itu, uh, bapak saya terakhir itu datang itu adalah ketika dia itu sakit, lalu meninggal, saudara. Nah, sebelumnya dia datang itu, dia sudah dibaptis. Itulah ketika saya itu masih ada di gereja lama itu, saudara. Yang saya bilang saya mengantar dia ke Pentakosta itu, saudara, ke GPDI itu, saudara. Ketika dia cerita bagaimana dia dibaptis melihat cahaya terang, itu, saudara. Terang sekali katanya. Jadi saya ingat itu, saudara. Jadi saya boleh rasakan, saudara. Itu kan pertanyaan bagi dia. Oh, dia meninggalkan. Oh, saudara pikir saudara orang tua pada waktu itu meninggalkan gereja lama pada waktu itu. Oh, saudara pikir gampang, saudara. Nggak gampang, saudara. Tapi dia melakukannya. Dia mungkin dicibur oleh orang sekampung itu, saudara. Tapi karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia menerima penghinaan itu, saudara. Dan dia mengucapkan perkataan yang sangat menolong saya. Iya, itu ibaratnya kayak guru kita ketika memberikan warisan kepada kita. Gitu. Oh, itu sudah saya dengan berani bilang sama teman-teman yang di Jakarta itu, sudah.
Saya bilang sama mereka, kayaknya nggak ada ya di antara kalian yang dikasih warisan seperti saya. Iya, nggak peduli mereka anggap saya sombong atau tidak. Pada kenyataannya begitu. Tapi saudara, semua keberuntungan itu, apapun itu saudara, tidak dapat dibandingkan dengan menerima pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Menerima inkarnasi Tuhan di dalam diri kita. Melihat bagaimana dengan sopannya Yesus datang dalam kehidupan kita. Tuhan yang Maha Kuasa datang dalam kehidupan kita. Begitu indah. Betapa lembutnya dia bekerja di antara kita, saudara. Betapa sabarnya dia. Betapa dia sudah menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dengan saudara sudah jam 6. Haleluya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, selama-lamanya yang terus memimpin dan menuntun kami. Sepanjang hari ini menjadi hari yang indah. Kami boleh melihat wajah Tuhan yang tersenyum. Wajah Tuhan yang puas menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Kiranya kami dapat terus mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.